Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ketiga ini untuk playlist pemodelan banjir, saya akan memberikan tutorial untuk pemodelan banjir menggunakan software Recrash. Nah, untuk pemodelannya sendiri saya memakainya jenis 2D, jenis 2D. Nah, jadi pertama-tama yang kita butuhkan, kita buka data pengolahan QGIS kemarin, pengolahan data DAS kemarin. Nah, jika sudah dibuka, selanjutnya kita akan impor beberapa layer yang kita perlukan untuk running di software Recrash. Nah, untuk yang pertama kita akan ekspor berupa data DEM. Nah, data DEM-nya sendiri nanti akan kita masukkan di software Recrash. Untuk data DEM-nya sendiri kita harus memilih pada lokasi yang pas dengan yang ingin kita modelkan. Nah, seperti ini. Misal saya ingin memodelkan di daerah, misalkan saya ingin memodelkan di daerah sini. Nah, kita harus cari DEM yang bisa menutupi area sungai ini. Kita cari. Nah, ini udah ketemu teman-teman. Nah, kita pakainya DEM yang ini dan kita ekspor saja. Kita klik save as. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah koordinat sistemnya. Untuk ini masih di WGS84, jadi kita akan rubah menjadi UTM zone pada lokasi masing-masing. Nah, kemudian kita save. Nah, pastikan juga untuk teman-teman sudah membuat foldernya. Folder untuk Recrash-nya. Nah, seperti ini kita namain DEMNAS UTM dan kita klik save, kita klik OK. Nah, kemudian ini kita matikan saja. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah data sungai utama. Nah, sungai utama ini nanti akan kita masukkan juga di Recrash. Nah, saya memakainya untuk yang sungainya adalah yang sungai utama biasa. Jadi ini untuk yang sungai utama yang sebelum kita processing di soft di video sebelumnya. Nah, kita pakainya sungai yang ini, bukan yang sungai di soft ini. Kita klik, kita ekspor, save it as. Nah, kemudian ini untuk koordinatnya sudah benar, memakai UTM. Nah, untuk format filenya adalah SHP, S3 shape file. Kita save, kita namain sungai utama. Kita klik save. Oke. Nah, sudah, unsend aja. Nah, untuk selanjutnya adalah kita langsung buka Recrash-nya. Kita new project, kita taruh di folder yang kita inginkan. Nah, kemudian kita kasih nama, bebas untuk penamanya, mau nama teman-teman atau nama DAS-nya terserah. Dan kita klik OK. Nah, untuk koordinat sistemnya ininya untuk unit sistemnya pastikan untuk pakainya metric system. Dan kita klik ini, kita klik open RasMapper. Dan langkah pertama adalah kita akan mengatur proyeksinya, proyeksi dari RasMapper ini. Klik project, set projection. Nah, ini kemudian kita klik ini. Nah, ini untuk projectionnya sendiri kita bisa makanya file yang berformat PRG atau projection ini.
Jadi nanti misal otomatis nanti teman-teman udah nge-save yang tadi, yang sungai utama atau Dimnasnya tadi, otomatis akan koordinatnya akan file PRG-nya akan otomatis ikut. Nah, misal teman-teman belum nge-save, bisa buka folder QGIS. Jadi nanti untuk input PRG-nya atau projection-nya kita pakainya yang file-file ini. Tapi pastikan ini untuk koordinat sistemnya sudah berubah menjadi UTM ya. Nah, saya akan pakai projection sungai utama. Kita klik. Nah, ini untuk pastikan ini sudah UTM zone 49 atau UTM zone masing-masing. Kita klik apply. Oke. Kemudian kita masukkan terrainnya. Create new rest terrain. Nah, kemudian kita masukkan data yang kita tadi yang ekspor dari QGIS tadi, Dimnas UTM. Kita klik open dan kita klik create. Nah, jika sudah, kita close seperti ini untuk tampilannya. Untuk selanjutnya adalah kita akan memunculkan map layernya. Kita centang bagian ini, kemudian add web imagery. Kita pakainya yang Google Satelit aja. Klik OK. Nah, seperti ini. Untuk opacity-nya akan kita turunkan di bagian Google Satelit ini. Dan jika tidak muncul seperti ini, bisa diklik 2 kali pada layarnya, klik 2 kali. Nah, otomatis akan berubah seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya ada kita akan membuat memasukkan SHP sungai tadi, sungai utamanya. Kita centang geometri, kemudian kita create new geometry, kita namain menjadi dash. Klik OK. Nah, kemudian ini kita klik tanda pensil ini. Setelah itu kita pakainya yang ini, itu di flow area, kita centang dan tanda plus ini. Kemudian kita pakainya yang break line. Break line kita pencet dan kita klik kanan. Kita akan impor. Kita masukkan file SHP sungai utama tadi. Nah, seperti ini. Jika memang koordinatnya sudah benar, maka otomatis akan tampilannya akan seperti ini. Di pojok kiri ini ada tulisan polyline XYZ dan kita klik impor. Nah, seperti ini. Ini adalah sungai utama kita tadi, dan kita akan mencari atau meninjau titik yang akan kita modelkan banjirnya. Kita mau memilihnya di mana. Bebas, nanti teman-teman boleh milihnya mau di sebelah mana, asal tidak melebihi dari sungai utama kita ini. Nah, misal saya mau modelkan di daerah sini, misal saya ingin memodelkan di daerah sini. Nah, kemudian kita klik ini perimeter, klik sampai muncul tanda pensil seperti ini. Kemudian kita klik ini add new feature. Kemudian kita akan membuat boundary 2D flow areanya, atau singkatnya untuk seperti mirip catchment areanya. Nah, saya buat agak luas saja.
kita klik 2 kali. Nah, ini kita namain apa? Tapi saya default nggak saya namain. Nah, untuk ini singkatnya ini adalah ukuran gridnya, karena nanti ini untuk perimeternya atau catchment area-nya akan berbentuk grid-grid. Jadi semakin kecil gridnya, nanti processingnya akan semakin lama. Sini saya 50 saja. Dan ini ada default mining value untuk koefisien mining pada sungai tersebut berapa. Nanti teman-teman silakan dicari tahu kemudian diinputkan di sini. Saya pakainya 0,035 dan close. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita menghapus break line tadi. Kita klik break line, kita hapus saja ininya. Kita klik yang ini, edit feature, kita klik kanan dan edit break line properties. Nah, seperti ini. Scroll paling atas, pencet 1 kali, kemudian tekan tombol shift dan pencet yang paling bawah. Nah, otomatis akan terselect semua. Kita remove saja layernya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, untuk pasti teman-teman ada yang bertanya kenapa tadi file SHP-nya saya hapus, karena itu cuma untuk titik tinjau kita, titik lokasi mana yang akan kita modelkan banjirnya. Jadi untuk pembuatan sungai nanti kita tetap membuat manual agar lebih presisi, karena untuk data SHP tadi saya rasa kurang presisi. Dan kita off-kan dulu Google Satelitnya. Nah, seperti ini kita akan membuat dari hulu ke hilir. Nah, untuk teman-teman juga harus diingat juga ya, untuk hulunya mana kemudian hilirnya mana, jangan sampai salah membuat titik tinjaunya. Ini adalah di hulu saya. Dan klik break line ini, dan klik yang ini, edit new feature. Nah, kemudian kita taruh pada lokasi as sungai kita. Misal bingung, nanti bisa ngaktifin Google Satelit lagi. Nah, seperti ini. Kita letakkan di as sungai kita. Kita lakukan terus sampai ke ujung perimetersnya tadi. Oh, ternyata kelewatan. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita akan membuat as sungai, line untuk as sungai. Kita matikan saja Google Satelitnya. Atau memang jika terrainnya nggak terlihat seperti ini, bisa pakai bantuan Google Satelit, tapi saya nggak pakai karena terrainnya sudah terlihat jelas profil sungainya ini, profil memanjang sungainya. Jadi saya tinggal gambar saja di sini. Kita lakukan terus sampai ke ujung sungai. Kita
atau ke hilir sungai. Oh, ternyata kelewatan teman-teman. Pokoknya kita buatnya jangan sampai melewati area perimeternya tadi. Nah, cukup sampai sini aja. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini terserah ini mau dinamain apa enggak. Klik OK. Nah, kemudian untuk brickline ini kita klik kanan, kemudian kita ke layer properties, kita ke future. Nah, ini untuk near spacingnya sama near repeatsnya saya buat 1, saya buat 3. Nah, ini adalah untuk grid-gridnya, nanti akan muncul grid dengan jarak seperti ini. Kemudian kita kembali ke perimeter, kita klik di sini, atau mau di sini juga bebas, generate computation, atau mau di sini juga bebas, kanan generate computation. Nah, seperti ini. Otomatis nanti profil sungainya akan seperti ini, akan muncul grid-grid seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah yang saya masukkan tadi, near yang 1 sama 3 tadi, dan ini untuk yang 50 tadi pada perimeternya. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan membuat boundary condition line atau batas garis pada hulu dan hilir. Kita klik ini, boundary condition line, kita klik ini, dan kita buat selebar dengan sungai kita. Nah, ini untuk pembuatan yang di hulu ini harus di dalam perimeternya. Kita klik di sini, kita klik di sini saja, coba klik 2 kali. Nah, ini kemudian baseline-nya kita ganti menjadi hulu, namanya hulu. Dan kita inputkan lagi baseline di hilir. Nah, untuk baseline di hilir kita memposisikannya di luar area perimeternya. Jadi kita posisikan di luar sini, selebar sungainya, klik 2 kali, dan kita ganti menjadi hilir. Klik OK. Nah, kemudian jika sudah pengeditannya sudah selesai, ini kita akan save dulu. Nah, klik ini stop editing, kita save dulu. Nah, kemudian kita save filenya, jangan lupa. Dan kita klik close. Kita lanjut ke geometrinya, geometri klik. Nah, setelah itu kita open geometri data yang tadi. Nah, otomatis akan seperti ini. Nah, ini untuk memang filenya agak berat teman-teman, jadi tergantung spesifikasi laptop masing-masing. Untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menghilangkan titik-titik merah ini. Pasti nanti ada titik-titik merahnya. Nah, untuk ini harus dihilangkan karena memang kalau tidak dihilangkan tidak bisa kita running. Pertama kita akan klik ini dulu, klik kanan, dan kita zoom in,
Kita zoom in bagian titik merahnya. Nah seperti ini, kita klik ini, kita add point dan kita taruh di sini. Nah ini untuk add point sendiri fungsinya adalah untuk memperkecil grid-gridnya teman-teman. Nah misal ini kan gridnya besar, kita tambahin add point di sini, nanti gridnya akan kecil. Nah di sini, dan kita klik stop. Untuk yang ini klik 2 kalinya ini adalah untuk stopnya, stop add point. Nah seperti ini, kita tambahkan lagi berarti sampai titik-titik merahnya hilang. Kita ulangi lagi langkahnya seperti itu. Nah udah hilang satu. Memang prosesnya agak lama, jadi memang harus sabar. Nah sudah hilang semua teman-teman. Kita klik ini, full plot. Nah sudah gak ada titik-titik merahnya. Di sini sudah bersih. Kemudian kita save dulu. Pastikan semua titik-titik merah nggak ada ya teman-teman. Pastikan semua bersih, nggak ada titik-titik merah. Setelah kita save, kita akan memasukkan unsteady flow data. Dan kita klik close. Nah selanjutnya kita akan menambahkan unsteady flow data. Kita buat dulu new unsteady flow data, karena saya ingin merunningnya 2 kali untuk kala ulang hujan 5 tahun dan 50 tahun. Kita akan membuat unsteady-nya 2 kali, jadi kita namain 5 tahun dulu. Klik OK. Nah untuk BC line hilir ini kita gunakan normal depth. Nah untuk normal depth-nya nilainya sendiri nanti teman-teman bisa mencari-cari atau ya mungkin bisa diestimasikan saja, tapi saya pakai nilai estimasi saja. (0,002). Dan untuk BC line hulu ini kita klik sekali, habis itu kita klik flow hydrograph. Nah untuk data ini kita dapatkannya dari mana? Kita dapatkannya dari data yang kita sudah olah di hydrograph ini, hydrograph Nakayasu. Kita pakai yang data 5 tahun dulu untuk yang debit banjirnya ini. Nah untuk grafiknya seperti ini. Pastikan nanti untuk plotting data grafiknya akan seperti ini di Excel-nya. Kita copy sampai bawah dan kita Ctrl C. Kita atur dulu, kita pakainya fix start time, kita pakainya today. Nah seperti ini. Nah kita isi 0 dulu, kemudian kita blok ke bawah, blok sampai berapa bebas, yang penting bisa masuk datanya, dan kita Ctrl V. Nah kemudian yang harus diingat-ingat adalah kita startnya di tanggal berapa, kemudian kita end-nya di tanggal dan jam berapa. Ini kita harus ingat-ingat ininya. Kemudian jika sudah, jangan lupa ini untuk bagian bawah ini EG slope for distribution flow along BC line kita isi 0,002. Saya nggak tahu ini nilai apa, tapi saya estimasikan saja 0,002. Dan kita cek dulu datanya. Nah seperti ini.
sudah mirip ya untuk grafiknya. Terus dan kita klik OK. Jangan lupa kita save dulu, save as tadinya. Nah kemudian kita buat plan-nya, plan unsteady. New plan yang 5 tahun. Nah ini untuk apa, identitasnya bebas, saya isi 5. Nah kemudian ini untuk ini disentang 3 ini, dan ininya today. Start time nya tadi, di 00. Untuk end time nya kita cek lagi, end time nya tadi di mana. Ini kan 00. End time nya berarti di di 51. Jadi nanti disesuaikan aja end time nya teman-teman di berapa. Sudah saya isi 51. Nah ini saya isi 51,00. Nah untuk settingannya default aja, mapping output intervalnya 1 jam, kita default saja. Compute. Nah ini sudah berhasil running. Jadi ternyata tadi pakainya data yang ini untuk timenya. Kita nolnya, pertama kita nolkan, dan untuk selanjutnya kita ikut data yang ini, data yang date ini, bukan yang simulation time ini. Nah untuk proses runningnya memang agak lama. Nah ini sudah berhasil running, dan kita klik close. Kita kembali ke ResMapper. Nah seperti ini, otomatis resultnya akan muncul ini, dan kita munculkan 5 ini, dan kita akan ngecek WSE nya. Nah seperti ini teman-teman. Ini untuk luapan sungainya, water surface elevation nya. Nah ini untuk yang debit 5 tahun, hidrograf skala ulang 5 tahun, dan selanjutnya kita akan input data hidrograf 50 tahun. Kita klik lagi unsteady flow data, kita new unsteady flow data, dan ini klik 50 tahun. Oke. Dan kita, nah ini 50 tahun ini, baseline hidurnya kita sama kayak tadi, 0,2. Ini pakai flow hydrograph sama kayak tadi, UD nya 0, dan kita buka dulu Excelnya. Kita pakai yang debit 50 ini, kalau ulang 50 tahun. Kita Ctrl C. Nah ini kita langsung kita kopikan di sini. Ctrl V. Nah seperti ini.
Dan ini untuk BC lainnya jangan lupa kita isi nomor 2. Dan kita perlu ingat-ingat juga ininya, end time-nya di date-nya ini. Dan kita cek dulu datanya. Dan kita klik OK. Dan kita save dulu. Dan kita buat plan baru. Plan untuk yang 50 tahun. Nah, saya isi 50. Kemudian seperti tadi, starting time-nya today. Start time-nya adalah 00. Dan untuk end time-nya yang tadi yang sebelah kiri tadi 03 00. Dan kita klik compute. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah finish seperti ini, hijau seperti ini, kita close. Dan kita lihat geometrinya lagi. Otomatis akan muncul 50 ini. Kita nonaktifkan yang 5 dulu. Dan itu untuk WSE nya. Nah, WSE 50 tahun ini banjirnya lebih terlihat lebih banyak daripada yang 5 tahun tadi. Coba kita bandingkan. Nah, coba kita bandingkan ya teman-teman ya. Ini untuk yang 5 tahun, dan ini kita tampilkan lagi untuk yang 50 tahun. Ada sedikit penambahan pada sungainya. Nah, kemudian untuk di kerasnya sendiri kita bisa banyak explore sebenarnya. Kita bisa menampilkan ini. Bisa menampilkan ini. Nah, kita paketnya depth aja. Nah, ini untuk geometrinya kita matiin dulu. Dan terrainnya kita matiin dulu. Kita paketnya Google Satelit aja. Nah, seperti ini. Dan kita bisa klik yang ini. Kita klik depth-nya dulu dan kita klik ini. Dan klik ini dulu speednya. Nah, kita akan jadi seperti ini. Otomatis arah alirannya kelihatan. Ini adalah untuk yang maksimum pada 50 tahun untuk depth-nya. Kelihatan arah alirannya seperti ini. Misal nggak muncul ya, nanti berarti ininya di fullkan dulu. Kita coba setengah. Klik layar depth ini dan klik ini sekali. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Ini adalah arah aliran kita, sungai kita. Nah, untuk yang WSE ternyata juga bisa pakai ini.
sama seperti tadi isi 50 ini. Nah, nanti untuk sebagai perbandingan mungkin kita bisa membandingkan berapa genangannya, seberapa luas daerah yang tergenang untuk tiap kala ulang hujan yang berbeda. Nah, ini adalah untuk yang 5 tahun. Nah, ini ada terdouble seperti ini teman-teman. Untuk yang 5 tahun adalah ini, dan kita 50 tahun ketambahan ini sama samping-sampingnya ini tambahan dikit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di playlist yang berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.